Hello everyone, good morning. Morning, ma'am. How are you? Good, Yes. ma'am. Before starting the lesson, let's pray. Start praying. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan bertanya terlebih dahulu, apakah kalian mengetahui makanan apa saja yang berasal dari negara Indonesia? Coba Vina sebutkan salah satu. Lumpia. Yes, lumpia. Nindi ya? Bakso boleh. Bakso. Nice. Kemudian, apakah kalian pernah memasak? Jika ingin memasak, kalian membaca langkah-langkahnya atau melihat cara membuatnya itu seperti apa terlebih dahulu sebelum kalian memulai memasak? Terkadang tidak. Terkadang tidak ya, Vina ya. Mungkin karena Vina sudah mengetahui dan paham ya. Ya, betul, nice. Saya akan membagikan materi kali ini ya. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Yes, ma'am. Yes. Makanan khas Indonesia. Coba saya mau Nindi baca dari yang pertama. Yang atas itu bakso, rendang, Yes. soto, Ya, soto. empek-empek, sate ayam, dan Nice, nice. Thank you, Nindi. Selanjutnya ada Vina yang boleh membacakan makanan khas dari Indonesia. Nasi goreng, gudeg, gado-gado, nasi padang, pecel lele, sambal. Yes, nice. Thank you, Vina. Kemudian saya akan menjelaskan ada teks prosedur. Prosedur teks. Teks prosedur merupakan jenis teks yang menjelaskan tentang suatu cara, langkah-langkah, dan memiliki tujuan untuk membuat suatu hal sesuai dengan urutan yang sebelumnya sudah ditentukan, sehingga teks tersebut akan mencapai tujuan tertentu atau membuat suatu hal menjadi baik dan benar. Ciri-ciri karakteristik dari teks prosedur berisi mengenai langkah-langkah suatu kegiatan, ditulis dalam bentuk poin-poin, menggunakan kalimat saran dan larangan, disusun secara sistematis tetapi detail, menyajikan informasi yang bersifat objektif, berisi bilangan angka atau urutan. Yang selanjutnya ada jenis dan struktur, type and structure. Jenisnya ada dua, yaitu teks untuk menggunakan sebuah alat atau benda, seperti mungkin cara menggunakan alat musik atau cara menggunakan laptop, cara menggunakan handphone, bisa. Yang kedua ada teks untuk melakukan suatu kegiatan seperti halnya dengan memasak, itu juga boleh. Selanjutnya ada struktur. Strukturnya yang pertama ada pengantar atau pembuka, bahan atau material, langkah-langkah, serta simpulan. Nah, di sini contoh teks prosedur cara memasak makanan Indonesia. Ada cara memasak bakso, cara memasak nasi goreng, cara memasak rendang, serta cara memasak rawon. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kalian sudah paham
Yes, ma'am. Paham. Adakah yang ingin ditanyakan? I think no, ma'am. Yes. Lanjut ya. Kata-kata khusus untuk makanan Indonesia. Seperti halnya makanan Indonesia itu mempunyai ciri khas tersendiri dengan rasa yang pedas, gurih, manis, banyak rempah, dan makanan mengandung banyak lemak. Coba, Nindya, sebutkan baca dari awal dari kata-kata pedas. Pedas, gurih, manis, banyak rempah, makanan mengandung banyak lemak. Yes, nice. Thank you, Nindya. Selanjutnya, kalimat larangan dalam teks prosedur. Kalimat larangan yaitu perintah atau aturan yang melarang suatu perbuatan, kalimat berupa perintah atau sebagai pengingat. Contoh, jangan biarkan sayurnya dimasak terlalu matang. Dilarang menggunakan warna tekstil dalam makanan, jangan memasak dengan api yang terlalu besar, dan jangan memasak menggunakan minyak yang terlalu banyak. Understand? Yes, ma'am. Selanjutnya ada kalimat imperatif. Nah, berbeda dengan kalimat larangan. Kalau kalimat larangan yaitu kalimat yang sebagai pengingat. Jika kalimat ini, kalimat imperatif ini, kalimat perintah atau bentuk kalimat yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu ajakan. Kalau larangan itu kalimat pengingat, kalimat larangan, dan kalimat imperatif yaitu kalimat yang mengungkapkan suatu ajakan. Dalam teks prosedur seperti panaskan air sebanyak 1.500 ml, berilah olesan telur pada kue nastar sebelum dipanggang, tuangkan minyak ke dalam wajan secukupnya, dan pakailah air mineral untuk menghindari dari kemungkinan rasa pada teh. Understand? Yes. Ada tata bahasa dalam teks prosedur. Bersifat imperatif, yakni berisi kalimat perintah, menggunakan bahasa teknis, menjelaskan alat dan bahan, dan menggunakan kata keterangan atau cara membuat nasi goreng, cara membuat bakso, dan sebagainya. Adakah yang ingin ditanyakan? No, ma'am. Nah, di sini saya akan mencontohkan teks prosedur memasak makanan yaitu dengan cara membuat sate ayam. Sate ayam merupakan salah satu panganan yang terbuat dari potongan-potongan kecil daging ayam yang kemudian ditusuk dengan bumbu, setelah itu dibakar dengan menggunakan arang, serta sering disajikan bersama bumbu kacang atau variasi bumbu lainnya. Kalian pernah makan sate ayam? Belum. Ya, abis ini Nindya coba ya sate ayam ya. Nah, ini ada bahan-bahan atau material. Nah, seperti itu ya, ada daging ayam, ada minyak goreng, kecap manis, jeruk nipis, tusuk sate atau lidi. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sate ayam. Kemudian ini bahan-bahannya, ada bahan bumbu kacang, seperti rempah-rempah, dan bumbu-bumbu lainnya. Nah, langkah-langkahnya ada ini. Baca dulu. Pertama, tusuk potongan daging ayam dengan tusuk sate kurang lebih dari 3-4 potong di setiap satu tusuk sate. Sampai dengan terakhir, lumuri sate ayam dengan bumbu kacang tadi hingga merata. Nah, ini ada tips saat memasak sate ayam. Di sini terdapat kalimat larangan. Ada potonglah daging ayam dengan pas atau sesuai ukuran saat membuat sate. Dengan potongan daging ayam yang pas membuat daging tidak koyak saat ditusuk. Potongan daging ayam yang pas juga bisa membuatnya cepat matang saat dibakar. Nah, kemudian ini ada kalimat ajakan atau kalimat imperatif. Masaklah daging ayam dengan bumbu yang halus selama
20-30 menit. Memasak sate ayam dengan bumbu yang halus akan membuat daging ayam lebih menyerap bumbu. Yang selanjutnya ada jangan terkena bara api secara langsung saat memasak sate ayam. Vina, jangan termasuk dalam kalimat larangan or kalimat imperatif. Larangan. Yes, nice. Terima kasih, Vina. Nah, waktunya menulis teks prosedur. Tulislah teks prosedur tentang cara memasak makanan favoritmu, baik dari negara kamu atau negara Indonesia. Understand? Yes. Adakah yang mau ditanyakan? No. Petunjuknya, tulislah teks prosedur tentang makanan atau minuman favoritmu, baik dari negara kamu atau Indonesia. Saya menyarankan untuk cara membuat makanan saja ya. Dan kedua, perhatikan strukturnya dan beri tips agar hasilnya sesuai yang diharapkan. Sekian, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Jika belum ada, silakan kerjakan tugas yang saya berikan. Sebelumnya saya memohon maaf. Selamat pagi dan sampai jumpa.